Baik sahabat-sahabat semua, kita masih berada dalam kelas online membuat media pembelajaran menggunakan Google Sites bersama kelasdahsyat.com. Baik sahabat-sahabat, kita sudah banyak belajar di kelas online ini dan kita masih melanjutkan materinya ya, karena masih ada materi yang perlu kita ketahui supaya media pembelajaran yang kita buat di Google Sites ini betul-betul bagus dan berkualitas. Oke? Baik sahabat, pada video materi kali ini kita akan mulai belajar tentang bagaimana cara mengisi konten setiap halaman ya, mengisi konten media pembelajaran yang teman-teman buat ya. Pertama pastikan sahabat-sahabat sudah masuk kembali ke projectnya ya. Di sini saya sudah masuk di project ya. Nah, kemudian kita akan memasukkan kontennya. Nah, ini kan kita sudah buat dua menu ya, dan masing-masing menu kan ada halamannya sendiri-sendiri, yaitu menu materi pembelajaran dan menu latihan soal. Saya akan membuat terlebih dahulu konten untuk materi pembelajaran. Di sebelah kanan pilih halaman ini ya, kemudian kita pilih halaman yang ingin kita modifikasi, halaman yang kita ingin kita isi, yaitu materi pembelajaran. Kita klik dan kita langsung berada di halaman materi pembelajaran. Nah, untuk mengisi konten, ini penjelasannya gini, konten itu bisa berupa teks, bisa berupa gambar, bisa berupa video, atau bisa berupa campurannya ya. Silakan teks, gambar, video campur jadi satu, nggak apa-apa. Nah, untuk mulai memasukkan konten, teman-teman silakan pilih sisipkan. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan tata letak terlebih dahulu supaya lebih tertata. Contohnya gini. Misalnya tata letaknya tentunya ya yang berbeda ya dari tata letak di halaman utama. Contohnya ini tata letak ini. Ya. Ini tata letak di sini misalnya nanti diumpamakan gambar, kemudian di sini ada judulnya. Di sini judulnya ya. Judul materi misalnya. Materi. Kemudian di sini teks ini keterangan materi. Keterangan isi materi. Dan di sini ini adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasinya seperti biasa bisa diambil dari Google Drive teman-teman, dari komputernya juga bisa, atau pilihan gambar seperti biasa, penelusuran gambar ya, misalnya Indonesia gitu ya, kita pilih misalnya ini, sisipkan. Jadi ini sebagai gambar ilustrasi itu terserah, atau mungkin barangkali teman-teman mau mengisikan dengan peta juga bisa. Misalnya peta Indonesia. Jadi ini terserah teman-teman ya, sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu semua. Misalnya butuhnya diisi peta ya silakan diisi peta. Butuhnya diisi gambar ya silakan diisi gambar. Terserah, nggak apa-apa. Gitu ya. Nah kemudian untuk konten kan nggak mungkin kita kontennya itu sedikit ya, tapi ya juga jangan banyak-banyak, karena kalau banyak-banyak nanti malah membosankan atau malah bikin pusing peserta didik kita. Jadi kita konten secukupnya lah. Nah ini konten itu bisa di copy paste, bisa diduplikasi. Kita coba duplikasi. Nah duplikasi ini tinggal diedit aja. Misalnya judulnya apa, judul materi kedua. Kemudian ini keterangan isi materi kedua. Ini hanya contoh ya sahabat-sahabat. Nanti pada prakteknya silakan diisi dengan materi masing-masing yang ingin sahabat buat. Misalnya sahabat sedang memberikan materi bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia tentang apa, nanti sampaikan aja di sini gitu ya. Nah kemudian ini mungkin bisa ini sebenarnya ingin saya ganti sebagai gambar ya, tapi sepertinya agak sulit, ini dihapus aja nggak apa-apa. Ini sisipkan gambar aja bisa sebenarnya. Atau paling mudah bikin baru aja deh ya. Ini dihapus. Kemudian ini tata letak baru. Nah, misalnya di sini judul materi kedua. Ini isi materinya, isi materi kedua. Nah, seperti biasa untuk teks ini bisa dimodifikasi sesuka hati, dari mulai jenis fontnya, ukurannya, warnanya, dan lain sebagainya. Ya, bisa dimodifikasi sesuka hati. Nah, di sini sahabat-sahabat juga bisa menambahkan YouTube video misalnya. Misalkan kita tambahkan ya, kita cari dulu videonya.
Misalnya ini ya, penjelasan lengkap cara kelas CMO ya ini. Barangkali teman-teman sudah ada yang pernah ikut kelas CMO. Kalau belum, silakan bisa ikut ya, karena ini bagus banget ini. Nah seperti ini. Nah mungkin di sini keterangannya bisa diganti, misalnya simaklah video di samping, misalnya gitu, nggak apa-apa. Jadi ini bisa dibikin sesuka hati lah, terserah gitu. Ya. Jadi ini untuk konten ini kita bisa isi dengan berbagai konten sesuai dengan kebutuhan kita. Nah kita coba lagi nih, eksplorasi lagi. Misalnya kita mau isi konten dengan dokumen, ini bisa. Tapi nanti dokumennya kita ambil dari Google Drive kita. Jadi pastikan di Google Drive kita ya sudah ada dokumen. Kalau belum ada ya ini kosongan gini jadinya. Ya. Atau dari slide. Jadi nanti kita upload ya slide ya. Dari PowerPoint nanti kemudian di Google Drive diubah menjadi Google Slide ya. Kita skip aja ya. Kita pilih yang bisa aja. Contohnya ini carousel gambar ini untuk hiasan sih sebenarnya ini fungsinya, tapi nggak apa-apa kalau misalnya mau dimasukin. Klik. Nah, carousel gambar ini nanti kita akan diminta untuk memasukkan beberapa gambar. Saya contohkan ya, tambahkan gambar. Misalnya pilih gambar misalnya. Misalnya gambar apa misalnya? Naga misalnya ya, naga. Ini naga. Naga. Terus klik. Ini kita bisa langsung memilih beberapa gambar. Ya. Setelah kita pilih ini kan ada kata nih 5 dipilih. Kalau kita tambah lagi ya akan nambah. Nah, 6 dipilih. Kita coba sisipkan. Nah, otomatis akan muncul di sini. Nah, kita pilih sisipkan. Kemudian setelah gambarnya terupload semua, kita bisa tambahkan teks di sini. Tapi saya enggak ya. Langsung sisipkan. Nah, ketika disisipkan kita tunggu dulu prosesnya. Maka nanti akan muncul gambar slide naga di sini. Di sini kita bisa atur ya. Ini ada tombol pengaturan setelan. Di setelan ini. Ini setelan ini tampilkan titiknya mau ditampilkan atau tidak, nanti tampilkan caption nanti kalau teman-teman menambahkan setiap gambar ada teksnya nanti captionnya akan muncul. Nah, ini mulai otomatis saja dicetak. Nah, untuk kecepatannya, kecepatan perpindahan gambarnya terserah mau cepat, mau menengah atau mau lambat. Menengah aja ya mungkin ya. Nah, coba kita publikasikan ya, kita akan lihat hasilnya. Seperti ini. Nah, ya ini muncul slide ya, gambar slide. Gambar yang berubah-ubah. Sebenarnya untuk gambar slide ini sebenarnya sifatnya hanya sebagai hiasan saja sih cocoknya ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan untuk sebagai hiasan supaya lebih menarik ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau pada intinya untuk mengisi konten ini sebenarnya cukup menggunakan ini ya, menggunakan tata letak ini kemudian kita isi dengan berbagai konten yang ingin kita isikan. Itu aja. Kontennya bisa berupa tulisan, bisa berupa gambar, bisa berupa peta, bisa berupa video dari YouTube dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya ada yang tanya, kalau mau upload video sendiri gimana Pak? Ya caranya silakan sahabat-sahabat punya channel YouTube terlebih dahulu, kemudian upload video di channel yang teman-teman miliki, kemudian nanti dicari aja videonya, ya kemudian disisipkan di sini, itu aja. Oke, publikasikan ya, kita save. Nah, tadi kan kita sudah menambahkan konten di sini ya, konten di halaman materi pembelajaran. Nanti pada video selanjutnya kita akan menambahkan konten di halaman latihan soal. Gitu ya. Oke, demikian teman-teman, semoga bisa dipahami. Silakan teman-teman ikuti terlebih dahulu langkah-langkahnya dari awal supaya betul-betul praktek gitu ya, supaya setelah ikut kelas ini teman-teman bisa menghasilkan dan bisa memproduksi media pembelajaran dari Google Sites. Demikian, sampai jumpa pada materi selanjutnya. Saya Afgan Soji mengucapkan salam bahagia.